Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ketemu lagi di podcast Nyeremin. Nah, kita sekarang udah kedatangan tamu ya dari Tasikmalaya dengan Mbak siapa namanya? Perkenalkan diri. Ya, perkenalkan nama aku Nina. Aku dari Kabupaten Tasikmalaya. Ya. Oh, dari Kabupaten Tasikmalaya ini Mbak Nina. Ya. Mbak Nina pernah mengalami kejadian-kejadian horor di mana nih? Jadi ceritanya ada waktu aku umur 5 tahun atau 6 tahunan gitu ya. Sebetulnya ini kejadiannya tuh mama aku sih, tapi pada saat itu kan aku ada juga di situ. Gitu. Itu tempatnya ada di satu daerah di Kabupaten Tasikmalaya. Terus kebetulan memang rumah aku tuh kan di tengah-tengah kayak lapangan gitu loh, kayak kebun gitu kan. Oh iya, kebun. Kebun terus kayak lapangan. Nah, di lapangan itu tuh ada pembangunan juga. Ya. Nah, pembangunan sekolah-sekolah kayak SMP, SMA pada saat itu. Nah, terus lingkungannya juga kan gunung ya. Jadi Gunung Galunggung ya gitu. Kalau kalian dengar pasti tahu lah gitu, Gunung Galunggung di Kabupaten Tasikmalaya gitu. Itu kan kejadian waktu aku umur 6 tahun. Terus langsung aja ini langsung ya. Ya, langsung aja. Ya, langsung. Jadi mama aku tuh kan dulu punya usaha kan. Oh ya, usaha apa nih? Warung atau apa? Usaha makanan. Jadi Makanan, kayak makanan-makanan terus industri ada gitu. cemilan gitu kan. Otomatis kalau misalnya makanan kayak gitu kan, kalau masak tuh dini hari kan. Kayak dini hari atau subuh gitu kan. Nah, waktu itu kejadiannya jam 3-an. Jam 3 subuh. Jam 3 subuh. Mama aku lagi mempersiapkan bahan-bahan buat masak. Karena kan mama aku biasanya masak sendiri kan. Ya. Masak sendiri karena bapak aku tuh pegawai negara juga, tapi nggak pulang, jadi jarang pulang gitu. Pelayaran juga, terus jarang pulang. Terus otomatis mama aku kalau misalnya nggak ada bapak aku pasti sama aku dibantuinnya waktu itu. Nah, mama aku lagi nyiap-nyiap nih. Tapi sebelumnya aku mau cerita dulu kampung aku. Jadi kampung ini tuh konon katanya dulu tuh ada mitos bahwa di kampung itu tuh ada harta karun gitu. Jadi tanah mitosnya tuh harta karun. Jadi ada Harta karun dari kerajaan Belanda atau apa? kayak Jepang atau apa? mungkin kerajaan-kerajaan dulunya mungkin. Kuno. Kerajaan kuno ya. Kuno gitu. Terus tanah itu tuh memang tanah-tanah mistis katanya, gitu kan. Terus karena tahu lah gimana kalau misalnya rumah di tengah-tengah kebun gitu, lapangan yang pipesnya tuh kayak kalau bahasa Sunda mungkin geuman. Geman. Apa ya geman? Geuman tuh kayak apa ya? Serem aja gitu. Hawanya ini apa? Bikin merinding lah gitu atau apa namanya? Merinding terus kayak Feel-nya gitu, horor gitu. Kayak gitu kan. Jadi karena waktu itu baru juga di situ, aku baru menetap juga di situ. Aku kan dari Bandung kan, Bandung. Terus aku punya rumah lah di Tasikmalaya itu. Waktu itu emang belum ada sekolah gitu, makanya kayak banyak lahan kosong gitu. Oh, jadi masih kebun-kebun, sawah gitu-gitu ya, masih desa-desa asri ya? lah gitu, Masih asri. Tapi di situ memang ada sejarah-sejarah yang takut gitu kan. Oh, yang mistis jadi gitu masih lah. ada cerita-cerita mistis masih kental di sana ya. Terus jadi katanya memang keluarga aku tuh keluarga dari ada sesepuh dari Gunung Galunggung gitu. Oh, jadi keturunan lah ya, Ya, keturunan jadi sana. Keturunan. Terus mitosnya tuh ceritanya tuh jadi kayak ada penjagaan ke keluarga aku. Oh. Tapi di sisi lain keluarga aku tuh tipikal orang yang memang percaya
adanya yang kayak gitu, tapi enggak di ini aja, kayak biasa aja gitu. Kayak mungkin masuknya ke era-era modern mungkin ya kalau Iya. ini. Jadi Gitu. tidak terlalu percaya dengan Hal-hal yang kayak mistis gitu. ya. Tapi katanya memang iya katanya gitu, tapi kalau aku sendiri percaya gak percaya ya gitu. Karena bagi aku kayak biasa aja sih, akunya juga hidup normal-normal aja kan. Gitu. Nah, habis itu tadi balik lagi yang mama aku masakan, persiapan. Terus waktu mama aku kayak mempersiapkan itu di jam 3-an, setengah 3 sampai jam 4-an gitu. Terus kan biasanya mama aku tuh kalau misalnya di dapur enggak ngebukain si jendelanya kan. Oh, jadi Kayak hording gitu, gardengnya itu. ditutup aja ditutup kalau aja kan. karena belum pagi ya. Karena kan masih malam lah gitu kalau Masih misalnya jam malam. 3 kan. Iya. Gitu. Tapi pada saat itu nggak tahu kenapa mama aku tuh katanya pengen ngebuka aja. Oh, jadi di hari itu tiba-tiba perasaan pengen buka gorden iya. aja gitu. Pengen aja gitu ngebukain. Nah, mama aku biasalah kayak masak terus dibukain ini sambil dibukain. Habis itu tiba-tiba mama aku tuh kayak lihat kayak denger suara yang apa ya, kalau jangkrik itu kalau misalnya tengah malam di sawah kan kayak ada jangkrik gitu kan. Terus si suaranya tuh makin sini tuh makin ini banget, kayak banyak gitu kan. Oh, jadi banyak itu kayak jangkriknya satu kelurahan lah gitu. Satu kabupaten lah. Terus Pokoknya banyak suara-suara yang hewan-hewan gitu kan. Ya, namanya juga deket ada sawah suara kan. lain juga bukan jangkrik aja. Kan kalau Macam-macam. macam-macam. Terus ya udahlah mama aku tuh Itu di hari biasa itu hari-hari sebelumnya nggak ada suara jangkrik kayak gitu, gede banyak gitu. enggak ada. Ya mungkin ada tapi enggak yang Nggak benar-benar kayak serame itu. kedengeran gitu karena kan Oh. sawahnya juga lumayan jauh. Oh, lumayan jauh. Jadi hanya di malam itu yang suaranya seolah-olah terdengar dekat dan banyak. Jadi kan karena dekatnya cuma kebunnya bukan sawah gitu. Tapi pada saat itu kenapa kayak sawahnya tuh deket gitu. Oh, Jadi kayak sawahnya tuh deket, seakan-akan sawahnya tuh deket, makanya suara-suara kayak jangkrik gitu tuh kedengeran banget. Kayak gitu. Terus habis itu udahlah mama aku biasa aja ya. Terus di situ nah waktu jam 4-an mama aku tuh lihat di ini tuh di luar tuh kayak cahaya gitu. Cahaya tapi nggak terlalu yang terang, kayak sekilas mungkin ya, cahaya kayak senter gitu. Kayak senter kan kayak titik doang kan, Iya. titik. Terus makin sini mama aku tuh penasaran ada apa gitu kan, karena kan di bagian itu tuh nggak ada apa-apa ya, kayak udahlah gitu kan, gelap. Tapi makin sini tuh kayak gini, kayak terbang. Oh, terbang. Cahayanya tiba-tiba Iya, terbang gitu. jadi si cahayanya tuh terbang. Habis itu makin sini mungkin mama aku ngiranya itu ada orang mungkin yang bawa senter kan. Tapi tahunya tuh kayak wah, itu tuh pedang. Pedang. Jadi itu tuh Pedang kayak menyala gitu. pedang terus menyala. Tapi si pedang menyalanya tuh, nah waktu ada bentukan si pedangnya itu tuh tiba-tiba ke tanah gitu. Oh, masuk ke dalam tanah. Waktu tadi kayak senter mah kan itu terbang kan, Terbang. tapi pas terbentuknya si Jadi dari satu Chris. cahaya misalnya lingkaran terus tiba-tiba jadi berbentuk pedang. Nah, pada saat mau jatuh, mau ke tanah itu tiba-tiba bentuknya sempurna Iya. jadi pedang gitu. Nah habis itu kan mama kayak sontak kan, kayak apa Kaget, itu kan, apa gitu. Nah terus pas mama aku noong, kalau bahasa Sunda kayak noong kan, noong di ininya di apa, si jendelanya, Oh, gitu. ngintip gitu. Ngeliat ya? Ngintip kan. Ngeliat gitu, Pas mama aku ngintip gitu, terbang Pedangnya si terbang pedangnya lagi. Kemana itu terbangnya? ke mama aku, kayak nyamperin. Oh, nyamperin. Heeh. Terus diambil nggak?
Enggak lah, karena kan itu kan kehalang kan. Oh, jadi Kan di luar gitu. jendela aja. Pas sama aku ngintip gini, tiba-tiba terbang si ininya, tapi emas. Pedangnya dari emas. Jadi si Krisnya tuh emas gitu kan. Terus kayak cakep banget dah. Oh, bagus Emas. itu. Nah, udahlah di situ kalau mama aku tuh teriak kan. Nah, di situ aku lagi tidur. Nah, aku kebangun. Nah, aku ingetnya itu. Oh, diceritain di situ. Diceritain. Tapi mama aku ceritain detailnya tuh beberapa hari kemudian. Oh. Karena mungkin shock ya gitu. Terus habis itu mama aku ceritain, terus abah aku, kakek aku tuh bilang bahwa katanya memang salah satu mistis di tanah ini tuh yang itu tadi, yang tadi bahwa kampung itu tuh kampung yang harta karun gitu. Oh iya, peninggalan harta karunnya banyak. Peninggalan di sana. harta karun. Dan juga peninggalan kerajaan-kerajaan mungkin ya. Iya. Terus memang banyak warga dulu-dulunya tuh yang mau ke situ cuma buat kayak ngerampok gitu. Oh, cuman buat mengeruk harta di situ. Jadi pengen Jadi tahu. dari orang dari luar juga datang mau mengeruk, mau ngambil harta yang ada di dalam Tanah-tanah itu. Tanah-tanah di situ. Iya, katanya gitu sih, gitu. Banyaknya kayak yang ngerampok pengen ngebuktiin bener gak sih tanah itu tuh tanah di mana banyak harta karun di situ kan. Nah, tapi sialnya itu memang yang mau berniat buruknya tuh kan kayak ngegali kan, Iya. gali tanah kan. Nah, itu tuh sering kali kayak nantinya tuh sakit gitu. Oh. Jadi terkena Akibatnya akibatnya mungkin gitu ya. Jadi gak mau sakit diganggu gitu kali atau ya, gimana. mungkin kalau misalnya ada Tapi sesuatu. hanya orang-orang tertentu yang sengaja memang dikasih gitu, ditunjukkan gitu. Mungkin pada saat itu kalau ibunya Mbak Nina keluar buka pintu terus ambil, bisa jadi orang kaya itu karena emas kan sekarang harganya Tapi itu mahal. cuma itu cuma ini aja, cuma kayak sekilas aja gitu loh, kayak Habis itu hilang lagi. nyamperin karena mama aku mundur kan. Oh, Mama aku langsung. kayak teriak mundur, terus tiba-tiba gak ada, Hilang lagi. hilang aja. Si Krisnya tuh hilang aja. Iya. Pedangnya ya, pedangnya. Situ udahlah. Karena warga kan denger juga tuh. Oh, sampai teriak juga. Teriak ada kan, mama aku teriak, terus warga yang di situ mungkin kedengeran kan. Terus udah pada keluar terus ke rumah aku kan. Rame Di tuh situ langsung. rame Kenapa lah di Bu situ. gitu. Kenapa? Viral lah Viral. pada zamannya. Tapi dulu juga belum ada TikTok, Iya, belum belum ada ada. sosmed, jadi nggak seviral itu ya. Iya, jadi bapak aku dari kerjaannya langsung pulang kan. Oh, langsung Pulang. panik pulang. Gitu ceritanya. Oke. Yang mistis banget sih kampungnya dulu ya. Iya. Tapi sekarang mah udah ada kayak SMP, SMA gitu. Tapi mungkin boleh kita nanti kapan-kapan ya ke kampungnya Mbak Nina ke Kabupaten Tasik untuk mengadakan penelusuran ya di sana. Apakah benar di sana ada kita untuk mempelajari sejarah dan juga sejarah kampung itu. Jadi biar kita tahu ya dulunya ada apa terus sejarahnya bagaimana ya, itu untuk pengetahuan kita ya. Jadi kapan-kapan boleh ya mampir Ya, ke siap, kampungnya Mbak Nina ke ya. Kabupaten Tasikmalaya guys. Iya, oke. Gunung Galunggung. Oke, terima kasih banyak ceritanya, sangat menarik. Nanti mungkin kita bisa gali lebih dalam lagi ya nama kampungnya apa. Tapi kita nggak sebutin di sini karena nanti banyak orang yang ingin berburu harta karun di sana gitu. Atau mungkin ya penduduk asli jadi penduduk yang warga sekitar nanti jadi merasa terganggu ya karena kalau misalnya banyak yang tahu. Oke, terima kasih banyak. Jangan lupa untuk subscribe dan juga like di podcast Nyeremin. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye bye.